apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Arsman Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Anda benar tuh kemarin ketika Anda bilang bahwa Anda nggak nunggu-nunggu kabar reshuffle kabinet karena ternyata memang hari ini nggak jadi reshuffle kabinet, gitu ya. Nggak ada reshuffle kabinet, sudah dipantah gitu. Berarti sekarang ada pola yang berubah nih. Rabu PON itu udah bukan lagi hari sakral buat Jokowi karena kemarin kan ibu kota baru juga hari Senin, Senin Wage. Nah itu satu berita yang cukup menarik. Yang lain itu Haris Azhar ya, hari ini akan juga melaporkan, Haris Azhar dan Fatih akan melaporkan balik Pak Luhut ke polisi. Nah seperti yang sudah kita duga ini jadi seru. Terus kemudian kalau Anda punya uang lebih, dan saya juga menyarankan kepada viewer kita, saya nggak tahu ini pada mau nggak nih urunan ibu kota baru nih, karena kata kepala otorita ini akan ada crowdfunding, jadi APBN itu untuk pancingan gitu supaya kita bisa crowdfunding. Menarik ini gagasannya. Dan kedua ini yang saya nggak tahu kita mau bantuin atau kita biarin Menteri Perdagangan nih Lutfi, karena dia kebingungan ketika dia inspeksi pasar, tiba-tiba itu sekarang stok minyak itu melimpah dan dia nggak tahu datangnya dari mana-mana gitu. Nah kemudian karena dia mungkin kebingungan, dia tanya pada ibu-ibu kan, gitu, ibu mending harga murah tapi stoknya sedikit, atau harga mahal atau stoknya melimpah gitu, karena kan sekarang walaupun stoknya melimpah tapi harganya mahal. Oke, Bung Rocky, saya kira kita mesti bikin cheers up dulu lah para viewer kita di hari Rabu ini, karena memang terlalu banyak sekali persoalan pada bangsa kita ini. Belum lagi kalau kita ngomongin amandemen ya, sekarang P3 udah bergabung bersama dengan PDIP dan Nasdem untuk menutup pintu amandemen gitu. Ya, ini hari Rabu yang Rabu di mana semua kedunguan tiba-tiba muncul. Ini namanya kita sebut Rabu Dungu gitu ya, kira-kira. Karena bayangkan misalnya seorang menteri yang tentu paham ekonomi bikin dalil yang diketawakan oleh seluruh ekonom dunia itu. Mending murah, mending stok sedikit tapi harganya murah, atau mending stoknya melimpah tapi harganya mahal gitu. Ya, dalam hukum ekonomi begitu barang melimpah pasti harganya turun tuh. Kalau ada kelangkaan ya pasti harganya naik tuh, the law of scarcity, hukum tentang kelangkaan. Tapi kan ini kan hanya menunjukkan bahwa beliau tuh bingung, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Nah kalau ditanya pada mak-mak Betawi, mungkin mama bilang mending lu turun atau gue seret, kira-kira begitu. Ini buat si menteri ya, bukan buat presidennya. Tapi juga bisa juga tuh, kalau nggak turun mau diseret gitu. Jadi sebetulnya poin dari publik adalah lebih baik mundur aja deh. Nanti kasihan nih Pak Lutfi diolok-olok dan ya dikejar-kejar terus. Setiap hari akan dikejar soal minyak goreng ini. Kalau dia mundur kan enak tuh, lalu presiden yang ambil alih persoalan ini. Jadi selama presiden tidak mau ambil tanggung jawab, selama itu dia jadi sasaran tuh, jadi boneka, jadi bulan-bulanan. Nah ini yang bahaya kalau menteri itu nggak punya, ya dia nggak punya rasa malu juga. Kalau dia punya rasa malu kan dia udah mengatakan saya nggak sanggup. Nah kalau nggak sanggup nggak usah komen-komen, mundur aja. Masih juga ngeyel gitu. Ini kan ngeyel namanya. Jadi bahaya betul kalau kekuasaan itu membius orang sehingga dia nggak ngerti lagi tuh bahwa dia sebetulnya udah telanjang, tapi masih dianggap pakai baju sutra. Jadi ini menteri, apalagi presiden sebetulnya. Jadi kekonyolan ini yang berlangsung hari ini. Ya, tapi kekonyolan kedua datang dari siapa tadi? Urunan buat ibu kota baru tuh. Otorita ibu kota. Ya, saya sih mau aja urunan buat presiden baru, ibu kota baru ya. Jadi begitu terjadi kepanikan, dan itu yang sebetulnya kita mau nilai apa sebetulnya kas negara tuh seberapa sih adanya sehingga mesti urunan. Jadi memang nggak mampu, dan itu mungkin juga yang menyebabkan saya baca di koran tarif pajaknya akan dinaikkan 11%, apa PPN apa dari menteri
Menteri Keuangan karena dianggap luar negeri standarnya udah 15%. Jadi pasti akan terjadi banyak kenaikan, mulai dari kebutuhan pokok sampai hal-hal yang sebetulnya mungkin nanti alat olahraga yang tadinya justru diperlukan tapi akan dinaikkan pajaknya tuh. Demikian juga buku segala macam. Jadi kelihatan bahwa pemerintah memang kesulitan, tidak punya kapasitas untuk membiayai ambisinya. Ini kan karena dia punya ambisi, karena dia nggak biayai, sekarang minta urunan dari rakyat. Lo kan rakyat bilang kan gue ada urunan tuh, apa itu? Ya kita udah nyumbang, setiap bupati udah nyumbang air sama tanah, apa kurangnya tuh? Ya. Tapi saya kira ini semacam pengakuan jujur lah dari kepala otorita gitu ya, buat dia gitu. Dan dia ini kan bukan seorang politisi gitu, jadi dia baru datang dari Asian Development Bank. Di mana ya Asian Development Bank ini, kalau nggak salah di Filipina ya mungkin. Ya. Dan dia nggak ngerti situasi di Indonesia gitu, dia pikir negara Indonesia sedang baik-baik aja gitu, jadi dia minta urunan itu. Kita mau sebetulnya Presiden Jokowi ngakulah di publik bahwa semua pejabat yang diangkat itu memang terpaksa mesti menerima olok-olok rakyat yang sebetulnya diarahkan pada sang presiden. Kan ini semua disebabkan oleh ambisi presiden untuk menangani kartel nggak berhasil, ambisi presiden untuk meyakinkan supaya IKN itu bisa diwujudkan juga nggak berhasil, gagal. Ambisi presiden untuk memamerkan bahwa Mandalika itu berguna ternyata diolok-olok juga. Jadi semua ambisi presiden udah nggak ada artinya. Ya kita mau balik pada prinsip pertama, kalau presiden udah diolok-olok melalui menteri-menterinya diolok-olok, itu artinya nggak ada orang lagi yang menganggap presiden pakai baju sutra. Bahkan semua soal itu akhirnya tiba di depan kita, sehingga ya presiden mau ngomong nggak ada reshuffle, ya ada apa nggak ada juga nggak ada gunanya sebetulnya. Mau di reshuffle buat apa, bank semua kan. Jadi misalnya Menteri Perdagangan mau di reshuffle, yang nggak ada gunanya juga. Tuh nanti menterinya yang baru juga akan mengatakan hal yang sama. Karena dia cuma cuma skrup dari satu desain ekonomi oligarki, desain besar yang digerakkan oleh invisible hand sebetulnya. Yang ya bukan invisible hand sebetulnya, tapi memang udah terlihat tangannya, tapi cuma tangannya doang, mukanya nggak kelihatan. Yang tahu muka oligarki itu ya presiden kan. Kalau tangannya kita tahu yang menyebabkan harga naik itu. Tapi kita mesti berani minta presiden sebutkan apa penyebabnya. Dan presiden pasti nggak berani menyebutkan itu karena dia bayangin, wah ini orang-orang yang tadinya membiayai kampanye saya, ini bahaya kalau saya buka. Jadi skandal ini pasti juga akan dibuka nanti. Begitu presiden baru ya semuanya pasti dibuka. Jadi ngapain Presiden Jokowi masih seolah-olah nggak ngerti persoalan. Lama-lama juga orang akan anggap, oh ya udah kalau begitu kita tunggu aja presiden baru yang mungkin akan dipilih tanpa melalui ritus 5 tahunan pemilu dipercepat. Karena prosesnya begitu sekarang. Jadi kemungkinan terjadi percepatan pemilu justru itu yang mesti kita pikirkan atau kita rencanakan. Ya. Nah, tetapi walaupun Anda menyatakan bahwa reshuffle tidak ada gunanya, tapi saya kira penting juga kita untuk membaca mengapa kemudian reshuffle yang disebut-sebut akan dilaksanakan pada Rabu PON kali ini itu batal. Dan ini kan sebenarnya dari sini sebagai pengamat kita membaca ada indikator-indikator yang terjadi di pemerintahan Jokowi itu, Bung Rocky. Ya, indikator pertama adalah tekanan politik dari Ibu Mega dan Nasdem itu yang sehingga semua orang merasa bahwa jangan-jangan justru begitu diumumkan atau reshuffle itu terjadi, itu krisis politik dimulai di situ tuh. Itu sebetulnya. Jadi apa yang bisa kita proyeksikan ke depan itu betul-betul sekarang samar-samar. Sehingga semua orang menghitung pakai pribon kayak mau pakai pawang, nggak ada pentingnya lagi. Karena tetap di ujungnya orang tahu bahwa Presiden Jokowi udah lame duck gitu, udah bebek lumpuh. Kalau dia masih perkasa, yang mestinya dia ucapkan pertama adalah memecat menteri yang tidak bisa bekerja menurunkan harga atau memberantas mafia. Tapi itu dia nggak bisa lakukan. Kan mestinya dia lakukan itu dulu supaya ada persiapan orang untuk begitu di reshuffle artinya menteri baru tidak akan dibebani lagi dengan kegagalan menteri yang lama tuh. Tapi kan nggak dia lakukan.
Jadi ketakutan presiden juga disebabkan oleh di balik kepalanya ada bayang-bayang besar kekuasaan oligarki yang akan ya bisa bikin dia ketakutan sebetulnya untuk mengutak-ngutik poin-poin, bukan poin, pion-pion oligarki yang ada di kabinet. Ya. Nah, ini kan sekarang dengan bergabungnya P3 ini hampir dipastikan kita melihatnya peluang untuk melakukan amandemen dengan memperpanjang jabatan atau mengubahnya menjadi 2 periode relatif tertutup, dan itu diperkuat lagi oleh Puan Maharani ya, yang dia menegaskan soal itu. So nggak ada, dia menyebut nggak ada tuh barter antara PPHN dengan perpanjangan. Dia udah tegas lagi menyatakan itu. Jadi sebenarnya clear. Tapi orang kemudian mencurigai, dan termasuk kita juga mencurigai, saya kira bukan hanya orang, bahwa mereka akan tetap menempuh berbagai cara, dan yang sekarang dicurigai itu adalah soal penundaan pemilu berkaitan dengan KPU yang tidak mampu menyelenggarakan pemilu gitu. Karena sampai sekarang ini anggarannya kan juga belum diketok gitu, Bung Prof. Ya, tapi itu cara ya cara yang dungu sebetulnya. Karena di depan kita prinsip-prinsip demokrasinya udah dipertahankan oleh partai-partai pendukungnya justru tuh. Ya. Jadi kalau terjadi satu konflik kecil aja itu justru presiden bisa betul-betul mosi tidak percaya, walaupun ini bukan sistem parlementer, tapi sinyal mosi tidak percaya itu udah diucapkan. Kan sebetulnya Nasdem, Demokrat, P3, Gerindra, PDIP, itu sebenarnya udah kirim sinyal mosi tidak percaya pada presiden. Kalau sistem parlementer udah jatuh besok presidennya. Semua pendukungnya menganggap bahwa permainan presiden itu terbaca kok. Kan gampangnya begitu, bahwa langkah-langkah catur presiden yang ingin menipu partai-partai pendukungnya itu terbaca akhirnya tuh. Ya. Sehingga ada serangan balik sebetulnya. Kan itu, kalau dia nipu partai oposisi masih bisa lah. Tapi kekuasaan sekarang mau nipu partai-partai pendukungnya sendiri dengan menyogok gitu. Kan itu gampangnya kita lihat begitu. Ini semacam main catur yang nipu pakai langkah kuda, padahal sebetulnya di depannya itu dengan gampang terbaca sasarannya adalah ambil 2 pion itu. Ya. Yang benar nih, kalau dalam sistem parlementer ini udah jatuh nih pemerintahannya, karena ya partai-partai pendukungnya menarik dukungan terhadap pemerintah, kan itu sebenarnya sama juga, tapi karena itu prinsipnya. Ya, karena presiden mestinya walaupun bukan sistem parlementer, tapi etika kekuasaan begitu. Presiden mestinya udah bilang, ya udah kalau begitu saya tidak lagi menghendaki segala macam tipu daya, pagelaran di daerah, dukungan kebutuhan tekad segala macam. Apalagi kalau presiden tahu bahwa pendukung utama dia itu Ibu Mega itu udah nggak suka pada dia sebetulnya kan. Jadi memang ya udah nyerah aja, sambil jangan bikin keputusan yang sifatnya mengikat. Jadi paling gampang sebut aja bahwa saya presiden, tapi tinggal menunggu ritus pergantian 2024. Ya. Pada dalam rangka menunggu itu, mending Presiden Jokowi bilang saya nggak akan ambil keputusan strategis. Sebab setiap kali presiden buat keputusan yang dianggap strategis, itu justru berbalik menjadi hujatan pada dia tuh. Jadi kapasitas presiden sebenarnya udah berhenti. Hanya karena kita sistem presidensial, kita mesti tunggu 2024. Tapi kapasitasnya udah habis tuh. Kalau dibikin survei sekarang itu mungkin 0,2% sebetulnya. Karena intinya partai utamanya sudah tidak mendukung dia. Kan mestinya malu presidennya tuh. Ya. Tapi beda saya kira ya cara berpikir Anda gitu dengan Pak Jokowi atau Pak Luhut gitu. Karena jujur saja kita masih terus mengamati dan harus terus mengawal apalagi yang mereka akan lakukan untuk memperpanjang kekuasaan ini. Karena kelihatannya berbagai apapun caranya, yang penting pokoknya tujuan untuk memperpanjang kekuasaan itu terwujud kan. Ya, karena ritus-ritus di daerah itu masih berlangsung, artinya uangnya masih banyak tuh. Tapi saya mencurigai bahwa itu sebetulnya proyek memancing dari mungkin intelijen lagi bermain buat bikin kebulatan tekad itu kan. Setiap kali kalau saya perhatikan, setiap kali ada video yang ditunjukkan pada publik di semua daerah dan ada sinyal bahwa hanya kelompok tertentu sebetulnya yang ada di situ tuh. Dan orang mulai mencurigai bahwa ini lama-lama jadi isu bahwa yang ingin kebulatan tekad adalah minoritas itu. Yang kita nggak usah sebut intinya, karena sinyal-sinyalnya ada di situ kan. Jadi sekali lagi kebulatan tekad itu seolah-olah frontalisasi terhadap
ya sebetulnya semacam Islamofobi juga, soal isu kebutuhan tekad itu. Dan ini yang berbahaya karena kita nggak tahu end game-nya seperti apa nanti, ujungnya seperti apa. Apakah akan ada bentrokan karena dipaksakan di gedung yang besar dengan mengerahkan massa yang sebenarnya sudah melanggar protokol kesehatan, lalu sinyal-sinyal bahwa ini kelompok yang sangat eksklusif, yang terhubung dengan uang tak terhingga dari oligarki. Jadi pasti di belakang peristiwa ini ada desain intelijen. Kita mesti duga semacam itu. Karena agak aneh, persiapannya matang betul, lalu kemampuan untuk mengolah opini publik besar sekali, bahkan disengaja dikirimkan gambar-gambar pada media sosial, lalu jadi viral. Jadi saya kira itu desain yang bersifat memecah belah. Ya, ya, dan itu tidak hanya terjadi di satu daerah, gitu. Ya, rata, ya. Oke, Bung Rocky, ini kita tinggalkan dulu lagi ya, karena masih terus berlangsung pergulatan semacam itu. Kita, soal itu sahabat kita nih, Haris Azhar dan Fathia ini, mereka katanya besok itu akan melaporkan balik Pak Luhut. Ini kan jadi seru nih, dan kita tentu menunggu bagaimana polisi menyikapi. Saya kira polisi dalam situasi yang dilematis juga ini, kalau menghadapi kasus ini. Ya, ini konyolnya, kekuasaan nggak paham bahwa koalisi LSM itu datanya berlimpah dan biasanya dicicil, diajukan. Karena memang riset LSM atau riset masyarakat sipil memang dimaksudkan untuk memancing reaksi sebetulnya agar supaya terbuka. Itu kan teknik aja, teknik metodologi. Karena itu nanti pengadilan akan kerepotan begitu ada kasus baru dilaporkan tentang Pak Luhut, nanti akan disusulkan dengan alat ukurnya tuh, bahwa ternyata memang ada permainan Pak Luhut, bukan sekedar main-main, memang dia bermain di situ tuh. Lalu diterangkan metodologinya tuh. Kan ini ada berapa, 9 atau 10 LSM yang masing-masing punya daya sorot tertentu pada kasus-kasus hubungan antara kekuasaan dan bisnis tuh. Jadi hal-hal yang bahkan mungkin tidak langsung menyangkut isu Papua itu bisa dilaporkan oleh teman-teman LSM ini. Jadi mereka betul-betul siap untuk menghadapi Pak Luhut karena dianggap Pak Luhut ini wakil dari arogansi itu. Itu bahayanya kalau main-main dan sekedar menganggap ini cuma problem hukum, pencemaran nama baik. Sementara lawyer-lawyer Pak Luhut yang dibayar mahal nggak paham tentang politik LSM. Bahwa LSM itu disupport oleh opini dunia tuh, dan datanya juga bisa dia peroleh dari segala macam penjuru dunia. Ini bahayanya, atau bukan bahayanya, konyolnya lawyer yang sekedar menganggap oh kita ketemu di pengadilan. Iya, bukan soal ketemu di pengadilan, tapi isunya yang mesti dipastikan. Ini bukan isu pencemaran nama baik, ini isu pertandingan politik, isu konflik politik antara masyarakat dan istana, itu intinya. Ya, oke. Baik, Bung Rocky, selamat menikmati hari Rabu Pon. Jangan khawatir karena sekarang Rabu Pon kelihatannya sudah tidak lagi sakral seperti waktu-waktu yang lalu ya. Jadi anggap saja Rabu ini sama seperti dengan Rabu-Rabu yang lain, atau Anda sebut tadi apa, Rabu apa tadi, saya lupa Anda nyebutnya. Kalau tadi mungkin saya sebut Rabu Dungu apa ya. Oke, Bung Rocky, tetap semangat dan jangan lupa terus gelorakan 0%. Siap. Ya.